Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak yang beranggotakan Segi Ferdiansa dengan NIM 3 digit terakhir 093, Nafa Nur Fauzia 3 digit NIM terakhir 097, dan saya Rifki Firdaus Caeser dengan NIM 3 digit terakhir 101, Amalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 106, dan Vio Aptona Putra dengan 3 digit NIM terakhir 10110. Kemudian ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem atau end user, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan respon dan kepercayaan pengguna sehingga mendapat partisipasi yang baik. Kegiatan analisis kebutuhan tergolong pekerjaan yang sulit untuk mendapatkan kesepakatan dengan pengguna tentang kebutuhan mereka dari sebuah sistem informasi. Hal ini mungkin dikarenakan pengguna mengalami kegagalan sistem informasi sebelumnya. Analisis kebutuhan adalah proses awal dalam menentukan langkah-langkah apa yang akan dijalani dan paling cocok untuk diaplikasikan dari kondisi yang terjadi di lapangan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan maupun pembelajaran. Dengan hal itu, diharapkan produk yang diciptakan benar-benar produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan. Berikut adalah beberapa teknik analisis kebutuhan perangkat lunak yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, yang kedua ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi, dan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan survei kuesioner adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perangkat lunak dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam metode ini, sejumlah kuesioner disebarkan kepada pengguna, pemangku kepentingan, atau kelompok target yang relevan. Kuesioner berisi pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, atau masalah yang mungkin diatasi oleh perangkat lunak. Langkah-langkah umum dalam menerapkan teknik ini yaitu yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, kedua buat kuesioner, pilih sampel responden, distribusikan kuesioner, pengumpulan data, kemudian analisis data, validasi dan verifikasi, dokumentasi hasil, pengambilan keputusan, komunikasi hasil, dan iterasi yang bisa dilakukan secara opsional. Kemudian kelebihannya yang pertama yaitu murah dan cepat daripada interview. Yang kedua tidak membutuhkan investigator yang terlatih atau hanya satu ahli yang dibutuhkan untuk mendesain kuesioner untuk end user yang terpilih. Kemudian mudah untuk mensintesis hasil sejak pembuatan kuesioner. Yang keempat dengan mudah dapat meminimalkan biaya untuk semua end user. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama tidak dapat membuat pertanyaan yang spesifik bagi end user. Kemudian analisis melibatkan kesan sehingga tidak dapat menampakkan pribadi end user, tanggapan yang rendah karena tidak adanya dorongan yang kuat untuk mengembalikan kuesioner, dan tidak dapat menyesuaikan pertanyaan ke end user secara spesifik. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan wawancara melibatkan interaksi langsung antara analisis kebutuhan dan pemangku kepentingan. Dalam metode wawancara, analisis kebutuhan bertemu langsung dengan pengguna, pemangku kepentingan, atau orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Kemudian wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan, tujuan, masalah, dan harapan dari pihak terkait. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini kemudian digunakan untuk merumuskan kebutuhan perangkat lunak. Kemudian terdapat langkah-langkah dalam menerapkan teknik ini, yaitu yang pertama melakukan persiapan wawancara, kemudian melakukan wawancara langsung, dilanjutkan dengan mencatat informasi, kemudian ada validasi dan klarifikasi, dilanjutkan dengan menganalisis data dari hasil wawancara, kemudian mendokumentasikan hasil, komunikasi hasil, dan pengambilan keputusan. Kemudian dalam iterasi ini sifatnya opsional. Kelebihan dari teknik ini yaitu yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan pengguna kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti. Yang kedua, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal. Yang ketiga, bersifat fleksibel, artinya dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Dan yang terakhir yaitu dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Dan dari kekurangan teknik ini yaitu yang pertama, jika terlihat analisis mungkin mengubah operasi atau end user merasa diamati. Yang kedua, dalam jangka panjang, fakta yang diperoleh dalam satu observasi mungkin tidak dapat atau representatif
representatif dalam kondisi harian atau mingguan. Kemudian membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus dari analis. Kemudian terdapat teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang ada atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak yang sedang digunakan. Dalam metode ini, analisis kebutuhan secara aktif mengamati proses bisnis yang ada atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak saat ini. Observasi dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi perbaikan yang mungkin tidak disadari oleh pihak terkait. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama persiapan observasi, yang kedua melakukan observasi langsung, kemudian tidak ganggu, kemudian mencatat informasi, membuat pertanyaan, analisis data, dokumentasi hasil, komunikasi hasil, pengambilan keputusan, dan iterasi yang sifatnya opsional. Kelebihan dari teknik ini yaitu yang pertama, mendapatkan fakta records daripada pendapat atau opini. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan konstruksi pertanyaan. Yang ketiga, tidak mengganggu atau menyembunyikan sesuatu atau end user tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Dan yang terakhir yaitu analis tidak tergantung pada penjelasan lisan dari end user. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, jika terlihat, analis mungkin mengubah operasi atau end user merasa diamati. Kemudian yang kedua, dalam jangka panjang, fakta yang diperoleh dalam suatu observasi mungkin tidak tepat atau representatif dalam kondisi harian atau mingguan. Kemudian membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus dari analis. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan analisis dokumen melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan proyek perangkat lunak. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan bisnis, spesifikasi perangkat lunak yang sudah ada, kebijakan perusahaan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses bisnis atau sistem yang sedang dianalisis. Analisis dokumen membantu dalam memahami konteks dan kebutuhan yang terkait dengan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Langkah-langkah umum dalam menerapkan teknik ini: identifikasi dokumen yang relevan, kumpulkan dokumen, analisis dokumen, identifikasi kesenjangan atau gap analisis, validasi dengan pemangku kepentingan, dokumentasi hasil, komunikasi hasil, pengambilan keputusan, iterasi opsional. Kelebihan dan kekurangan: meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya. Kedua, permulaan elemen kamus data. Ketiga, seringkali dapat mempertimbangkan modifikasi mayor prosedural. Membutuhkan waktu yang kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang cukup. Dan terdapat organisasi bisnis yang mengalami kebanjiran dokumen dan laporan. Manfaat implementasi teknik analisis kebutuhan: membantu tim pengembang dan pemangku kepentingan memahami dengan lebih baik apa yang perlu dicapai oleh perangkat lunak. Kemudian dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai, tim pengembang dapat merancang dan mengimplementasikan solusi yang lebih baik. Kemudian menghindari revisi yang mahal dan waktu yang terbuang. Kemudian dokumentasi kebutuhan yang baik membuat pemeliharaan perangkat lunak lebih mudah. Selanjutnya, memperjelas ekspektasi dan tujuan antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Yang terakhir, analisis kebutuhan membantu dalam menghindari perubahan mendadak yang dapat mengganti jadwal pengembangan. Selanjutnya, hasil dan implementasi dari teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Skenario yang sebagai berikut, yaitu pada desain kuesioner, tim pengembang merancang kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggunaan dan kebutuhan dalam aplikasi pengumpulan karya fotografi. Distribusi kuesioner, nanti di sana adalah kuesioner didistribusikan kepada sejumlah pengguna potensial melalui saluran yang sesuai, seperti email, media sosial, atau website tertentu. Tim pengembang pengumpulan respon dari responden yang mencakup jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, dan kemudian data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kebutuhan bersama, dan preferensi pengguna yang mungkin muncul. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan performa. Selanjutnya, implementasi selanjutnya yaitu prioritas fitur. Di sana, berdasarkan hasil kuesioner, tim pengembang dapat mengidentifikasi fitur-fitur yang paling diinginkan oleh pengguna dan memprioritaskan pengembangan fitur-fitur ini. Desain antarmuka pengguna. Hasil kuesioner dapat membantu dan merancang antarmuka pengguna yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga membuat aplikasi lebih mudah digunakan. Kemudian, mengoptimalkan performa. Jika masalah kinerja atau kesalahan sering dilaporkan dalam kuesioner, tim pengembang dapat memprioritaskan perbaikan teknis dan mengoptimalkan aplikasi.
Yang keempat yaitu pelatihan dan dukungan pengguna. Jika pengguna melakukan kesulitan tertentu dalam kuesioner, tim pengembang dapat mempertimbangkan menyediakan panduan atau dukungan teknis dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu hasil dan implementasi dari teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Skenario yang dibuat yaitu adalah pertama persiapan wawancara, yaitu mengidentifikasi dan mengundang sejumlah fotografer profesional dan amatir yang akan menjadi pengguna utama aplikasi Artful untuk berpartisipasi dalam wawancara. Selanjutnya adalah wawancara, yaitu mewawancarai setiap peserta secara individu. Selanjutnya analisis hasil wawancara, yaitu setelah melakukan wawancara tersebut, tim pengembang menganalisis hasilnya dan mengidentifikasi pola dan kebutuhan bersama pengguna. Selanjutnya itu implementasi hasil wawancara. Implementasinya yaitu fitur-fitur aplikasi Arspo yang bisa mendukung kegiatan fotografi, yaitu terdapat fitur event yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Terdapat fitur event yang digunakan seniman fotografi yang mengupload sebuah karyanya untuk ditampilkan pada halaman dan pengguna aplikasi dapat melihat karya dari seniman tersebut. Dan terdapat fitur market untuk menjual karya seni para fotografi melalui aplikasi, sehingga para penikmat seni fotografi seluruh Indonesia dapat membeli karya dari para seniman fotografi tanpa ada kendala, meskipun dengan jarak yang jauh. Hasil dan implementasi yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, skenario berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama ada persiapan observasi, mengidentifikasi lokasi atau situasi di mana fotografer sering menggunakan aplikasi Advo seperti studio fotografi atau lokasi pemotretan di luar ruangan. Yang kedua ada observasi langsung, tim pengembang pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan mengamati fotografer saat mereka mengambil foto dengan. Yang ketiga ada pengamatan detail. Selama observasi, tim pengembang mencatat hal-hal seperti jenis perangkat yang digunakan, jenis objek yang difoto, penggunaan fitur-fitur seperti pemotretan dalam mode manual, pencahayaan, penggunaan filter, dan komposisi, juga mencatat seberapa cepat atau lambat pengguna dapat mengunggah foto ke aplikasi. Yang keempat ada wawancara pasca observasi. Setelah observasi selesai, tim pengembang berbicara dengan fotografer yang diamati untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Implementasi hasil observasi. Yang pertama, jika fotografer cenderung menggunakan model manual, tim pengembang dapat memperkuat mode ini dengan lebih banyak fitur pengaturan yang dapat disesuaikan. Kedua, jika pengamatan menunjukkan bahwa pengunggahan gambar memerlukan waktu yang lama, tim pengembang dapat mengoptimalkan proses ini agar lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, berdasarkan kesulitan yang diidentifikasi selama observasi, tim pengembang dapat menyediakan pelatihan atau panduan dalam aplikasi untuk membantu pengguna memaksimalkan potensi aplikasi pengumpulan karya fotografi ini. Kemudian keempat, ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Skenario, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pengembang, yang pertama pengumpulan dokumen terkait. Tim analisis kebutuhan harus mengumpulkan semua dokumen terkait proyek, termasuk proposal proyek, dokumen kontrak, deskripsi produk, dan dokumen referensi yang mungkin sudah ada. Yang kedua, mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Identifikasi pihak-pihak terkait yang akan berkontribusi pada aplikasi dan dapat memberikan wawasan tambahan tentang kebutuhan. Yang ketiga, ada analisis dokumen utama. Menganalisis dokumen utama yang mencakup proposal proyek, deskripsi produk, dan kontrak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan batasan proyek dan memahami tujuan bisnis dan strategi perusahaan dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir, identifikasi kebutuhan fungsional. Menganalisis dokumen untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional utama. Ini termasuk fitur-fitur yang harus ada dalam aplikasi seperti yang pertama kemampuan unggah gambar oleh pengguna, yang kedua sistem manajemen galeri foto, yang ketiga fungsionalitas pencarian dan kategori foto, yang keempat ada kemampuan berbagi portofolio melalui media sosial, yang kelima ada manajemen hak akses pengguna. Kemudian kedua, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Mengidentifikasi kinerja aplikasi, keamanan data, kecepatan akses, skalabilitas, dan kompatibilitas perangkat serta menyelaraskan kebutuhan ini dengan standar industri dan ekspektasi pengguna. Yang ketiga ada diskusi, mengadakan diskusi kelompok untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dan mengklarifikasi kebutuhan yang kompleks. Yang keempat ada dokumen hasil, dokumen semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diidentifikasi dalam sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang terakhir ada validasi dan verifikasi kebutuhan. Melakukan validasi kebutuhan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa mereka memahami dan setuju dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan verifikasi kebutuhan dengan tim pengembangan untuk memastikan kelayakan teknis implementasi. Untuk kesimpulan, analisis kebutuhan merupakan tahap interaksi intensif antara analis sistem dengan komunitas pemakai sistem end user, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan respon dan kepercayaan pengguna sehingga mendapat partisipasi yang baik.
Analisis kebutuhan juga merupakan proses awal dalam menentukan langkah-langkah apa yang akan dijalani dan paling cocok untuk diaplikasikan dari kondisi yang terjadi di lapangan. Teknik analisis kebutuhan memiliki beberapa metode, yaitu teknik analisis kebutuhan menggunakan kuesioner, teknik analisis kebutuhan menggunakan wawancara, teknik analisis kebutuhan menggunakan observasi, dan teknik analisis kebutuhan menggunakan analisis dokumen. Dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.